Halo, Assalamualaikum. Saya Ani Retnawati, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 83 Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Adi Saputra dan pengajar praktek Ibu Lintang Khairunisa. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 tentang koneksi antar materi dengan merefleksikan dan mengkaitkan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tujuan pembelajaran pada modul ini, CGP dapat mengkaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menetapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Inti dari koneksi antar materi adalah keterkaitan materi filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta terbentuknya visi adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana guru ibarat seorang petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Ia tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lain. Kesimpulannya adalah pendidikan itu haruslah menuntun anak untuk mendapatkan pengajaran sesuai minat dan bakatnya, mempertimbangkan pendidikan sebagai proses untuk menghasilkan cipta, rasa, dan karsa demi mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana guru penggerak harus mempunyai nilai guru penggerak sebagai tolak ukur untuk mengambil keputusannya, di mana ia harus berpihak pada murid, merefleksi, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru penggerak harus mempunyai peran, di mana ia memainkan peran-peran sebagai pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Di antara peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru penggerak harus mampu merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dan mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif dengan model manajemen perubahan Bagja. Kesimpulan keterkaitan antar materi adalah bahwa guru penggerak haruslah memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni berpihak kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agar visi terukur, konkret, dan sistematis dan terencana, diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Sebagai calon guru penggerak, saya telah menetapkan visi melalui revisi-revisi yang telah saya lakukan. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai visi mewujudkan generasi yang mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Prakarsa perubahan saya fokuskan pada terbentuknya profil pelajar Pancasila yang berfokus pada dimensi mandiri dan bergotong royong. Perubahan kecil yang saya lakukan adalah kader PMR menjadi pelopor gerakan Kespro dan genre di sekolah.
Hal ini saya pilih karena anggota PMR sangat aktif, mempunyai kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Namun, di sekolah belum terbentuk gerakan Kespro dan Genre sebagai wadah mereka untuk menjadi tutor teman sebaya dalam mengedukasi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perilaku menyimpang. Perubahan kecil ini saya mulai dengan tahapan inquiry apresiasi metode Bagja. B. Saya akan membuat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dalam membuat pertanyaan utama, saya akan bertanya apa yang dapat saya lakukan agar kader PMR dapat menjadi pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah. Maka tindakan yang saya lakukan adalah mencari informasi di buku atau jurnal terkait dengan gerakan Kespro dan Genre, berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan puskesmas. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan adalah, siapakah sekolah yang berpengalaman membuat gerakan kader PMR menjadi pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre sekolah? Tindakan saya adalah mencari contoh nyata bagaimana sekolah yang telah berpengalaman menjadikan kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah, membaca literatur dan jurnal yang terkait bagaimana kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah. Selanjutnya, melakukan wawancara, survei pendapat kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan puskesmas. G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah perubahan yang terwujud jika kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Maka jawabannya adalah siswa mendapatkan info yang jelas tentang kesehatan reproduksi remaja. Siswa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya melalui teman sebaya. Siswa termotivasi untuk menjaga kesehatan, melibatkan siswa secara aktif dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan agar kader PMR menjadi pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Apa aktivitas yang dapat dilakukan kader PMR menjadi pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Keterampilan apakah yang dapat dilakukan kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah? Tindakannya adalah melakukan dialog bersama kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan puskesmas mengenai program kegiatan, aktivitas, keterampilan yang dimiliki kader PMR sebagai pelopor gerakan Kespro dan Genre di sekolah. Memberikan pelatihan konselor teman sebaya, memberikan informasi dan edukasi keterampilan hidup sehat kepada kader PMR, membuat program kerja yang berisi bahaya narkoba dan perilaku seks di luar nikah serta akibat dari pernikahan dini. Terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapakah yang bertanggung jawab atas terlaksananya rencana ini? Dan kapan rencana ini dapat dilaksanakan? Tindakan yang saya lakukan adalah yang terlibat dalam program ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan puskesmas setempat. Dan gerakan ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah.
Itulah perubahan kecil yang dapat saya lakukan dengan metode tahapan Bagja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.